Selamat malam, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua selalu menjadi tanaman-tanaman Tuhan yang tumbuh dan tidak menjadi kering, seperti gambaran Nabi Yeskiel. Kita bertemu kembali pada saat ini dalam acara doa malam, Kamis 10 Juni 2021. Pada malam ini kita akan merenungkan Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24. Satu perumpamaan tentang pohon aras yang ditanam Tuhan di atas gunung yang tinggi di Israel. Pohon yang menjadi begitu tinggi dan besar sehingga segala jenis burung-burung dapat bernaung di cabang-cabangnya. Gambaran ini ada juga di dalam Injil. Misalnya Markus 4 ayat 32, di mana kerajaan Allah diumpamakan pohon yang tumbuh besar dan menjadi tempat burung-burung bersarang dan bernaung. Satu gambaran tentang bangsa-bangsa yang datang bernaung dan selamat dalam kerajaan Allah. Untuk itu mari kita menyanyi tentang kerajaan Allah dari PKJ 108 ayat 1 dan 2. Segala bangsa dunia. Marilah kita berdoa untuk membaca firman dan merenungkan. Ya Tuhan yang menanam kami sebagai umat, sebagai gereja, sebagai tanaman Tuhan yang tumbuh dalam masyarakat, yang menjadi pohon yang besar dan menjadi tanda kehadiran kerajaan-Mu di dunia. Tempat bangsa-bangsa dari seluruh bumi datang bernaung dan mendapat hidup dalam kasih sayang Tuhan. Tolonglah kami mengerti apa yang ditulis dan disampaikan Nabi Tuhan ribuan tahun yang lalu tentang tanaman kayu yang besar, yang cabang-cabangnya menjadi tempat segala burung datang mendapat kehidupan dalam dan perlindungan. Kami telah percaya dan memilih untuk bernaung dalam kerajaan-Mu di dunia. Tolong kami untuk memahami firman-Mu malam ini dan hidup dengan setia menurut petunjuk dari dalamnya. Kiranya kami selalu taat dan setia menjadi warga kerajaan-Mu dalam segala keadaan. Dalam nama Kristus, Tuhan kami berdoa kepadamu, ya Bapa kami. Amin. Marilah saudara-saudara, kita membaca Yeskiel 17 ayat 22 sampai 24. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya.
Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu sayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membiarkan pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Marilah kita merenungkan ayat 23, saudara-saudara, yang berbunyi, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Saudara-saudara dan ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sebelum ayat-ayat yang kita baca malam ini, ada perumpamaan yang agak sulit dimengerti dalam ayat 1-21. Perumpamaan ini menyindir Raja Israel yang terakhir, yaitu Sedekia. Jadi peristiwa kehancuran kerajaan Yehuda dan pemerintahan Sedekia itu dikisahkan dalam 2 Raja-Raja 24 dan 25, 2 Tawarik 36, Yeremia 39 dan 52. Nah, kisah itulah yang diringkaskan dalam ayat 1-21 bacaan kita pada malam, atau sebelum bacaan kita pada malam ini. Jadi perumpamaan tanaman pohon aras yang mati karena dicabut sampai akar-akarnya adalah Raja Israel yang terakhir, Sedekia, bersama seluruh rakyatnya. Sekarang bacaan kita berkisah tentang tanaman baru. Tanaman yang dijanjikan akan ditanam sendiri oleh Tuhan di gunung Israel. Tanaman itu dikatakan menjadi tanaman yang besar dan bercabang-cabang, menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung tinggal di bawahnya, bersarang dan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Inilah semacam nubuat dan harapan masa depan Israel yang mereka rindukan. Suatu kerinduan yang lama mereka tunggu-tunggu. Kenyataan sejarah adalah bahwa Raja Sedekia menjadi raja terakhir di Yerusalem. Tidak pernah lagi lahir raja baru yang bertakhta di sana. Setelah itu Israel hanya berganti-ganti menjadi daerah jajahan bangsa-bangsa sepanjang sejarah. Lepas dari satu bangsa, langsung menjadi jajahan bangsa lain yang memenangkan peperangan. Ya, jadi setelah Persia mengalahkan Babel, Israel takluk kepada bangsa Persia. Setelah Yunani mengalahkan Persia atau Media, Israel dijajah oleh Yunani. Dan setelah bangsa Yunani dikalahkan kekaisaran Romawi, maka Israel menjadi jajahan pemerintahan Romawi. Begitu terus dalam sejarah. Dalam Daniel 7, kita membaca bangsa-bangsa penjajah ini digambarkan dengan 4 binatang yang keluar dari lautan. Ya, jadi Babel, ada Persia atau Media, ada Yunani, ada Romawi. Kitab Daniel ini adalah kitab yang menggambarkan betapa ganasnya bangsa-bangsa ini menjajah umat Tuhan dengan kelakuan seperti binatang-binatang itu. Daniel 7 ini banyak dikutip dalam Wahyu 12 dan 13, yaitu munculnya binatang-binatang dari dalam laut yang menggasak umat Tuhan. Terutama raja-raja Romawi itu, kaisar-kaisar Romawi digambarkan sebagai binatang keempat.
dalam Daniel 7 itu berperilaku sangat kejam. Dikatakan dalam Daniel 7 ayat 7 misalnya ya. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat dan menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Nah, demikianlah gambaran dalam Daniel 7 mengenai keganasan kekaisaran Romawi menjajah umat. Nah, pada zaman pemerintahan Romawi itulah tanaman Tuhan yang ditunggu berabad-abad lamanya, tanpa diduga siapa-siapa, telah lahir di Bethlehem. Yesus Kristus, Raja yang menjadi tanaman Tuhan yang besar, untuk melaksanakan pemerintahan yang damai, dipenuhi keselamatan, Raja yang setia dan taat kepada Allah, Raja yang melaksanakan kehendak Allah, patuh pada hukum-hukum Tuhan sepenuhnya, Raja dalam kerajaan yang benar dan adil. Raja itulah Kristus yang lahir dan muncul melayani di bumi pada zaman pemerintahan Romawi, sampai Pontius Pilatus berkuasa di Israel. Percakapan Pilatus dengan sang Raja Kristus itu, yang ditunggu-tunggu itu, misalnya ya, kita dapat baca di dalam Yohanes 18 ayat 36 dan 37. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Jadi kita mendengar nubuat Yehezkiel itu baru digenapi di dalam diri Kristus. Kita bersuka cita mendengar datangnya Raja kebenaran dalam Tuhan Yesus. Dalam kerajaannya semua bangsa mendengar tentang kebenaran Allah. Mari kita bersuka cita boleh masuk dalam kerajaan itu, bernaung dalam kerajaan kekal, meskipun kita di Indonesia baru menerima beritanya berabad-abad setelah Raja itu melayani sampai mati di tanah Israel dan naik ke sorga. Kerajaan sorga inilah yang beritanya sampai kepada kita, dibawa oleh bangsa-bangsa dari Eropa jauh setelah Kristus melayani di bumi. Meskipun terlambat, kita patut bersyukur boleh bernaung dalam kerajaan Allah yang bagaikan tanaman Tuhan tumbuh besar di bumi, sehingga bangsa-bangsa termasuk bangsa kita bernaung dan selamat di dalamnya. Mari kita selalu taat kepada Raja kita yang kekal, dan segala kuasa akan berakhir, tapi kuasa Kristus berlangsung kekal dan abadi. Banyak kuasa yang dipakai untuk merusak dan menghancurkan, tetapi kuasa Kristus dipakainya dengan penuh kasih untuk menyelamatkan. Bersukacitalah bernaung di bawahnya. Taatilah hukum-hukumnya. Itulah yang selalu kita doakan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah kami dan Tuhan kami,
yang mendatangkan kerajaan yang semakin meluas di dunia, meluas di dalam masyarakat. Meskipun sudah lama sekali nubuat Yehezkiel ini dibaca dan ditunggu umatmu Israel, akhirnya lahir Raja yang taat sepenuhnya kepadamu, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ia mengajar dan membawa kami ke dalam kerajaan-Mu yang kekal, kerajaan tempat segala bangsa bernaung dan mendapat hidup di dalamnya. Seluruh bangsa-bangsa di dunia berseru bersama-sama, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Sehingga kebenaran dan keadilan, damai sejahtera, semakin menjadi nyata di dalam pengalaman manusia. Ya Roh Tuhan, tolonglah kami semua, berilah inspirasi dan ilham kepada kami untuk hidup patut dan layak di dalam kerajaan-Mu. Berilah hati kami diisi penuh dengan pengertian yang kami telah pelajari dan diteladankan dalam khotbah dan pelayanan Tuhan Yesus. Sembuhkanlah dunia dari sakitnya yang melawan kebenaran dan keadilan Tuhan. Bantulah bangsa-bangsa dan manusia di atasnya, supaya melaksanakan hukum-hukum-Mu, sehingga ada kasih, damai, kebenaran, dan keadilan di antara manusia, di antara bangsa-bangsa. Oh Tuhan, di mana-mana bangsa-bangsa dan manusia di seluruh dunia masih dirundung ketakutan dan kekhawatiran karena wabah penyakit, bencana-bencana alam, dan bencana kejahatan manusia, ketegangan dalam relasi keluarga, suku-suku bangsa, antar golongan, umat beragama dalam masyarakat yang ditimbulkan oleh kecurigaan, kebencian, dan permusuhan manusia. Kasihanilah kami ya Allah, padamu sajalah harapan kami. Datanglah kerajaan-Mu di antara bangsa-bangsa, jadilah kehendak-Mu di tengah manusia seperti di sorga. Tolonglah kami, tolonglah pemerintah kami, kuatkan dan penuhi mereka dengan hikmat-Mu dalam mengurus kami melawan penularan virus penyakit, dalam melawan niat yang tidak baik dan perbuatan jahat mencari keuntungan dalam kemalangan masyarakat menghadapi situasi buruk pandemi virus penyakit. Bantulah dan lindungilah para pasien dan keluarga mereka, dan para dokter, para perawat yang terus-menerus merawat orang sakit. Kalau Tuhan berkenan, bangsa kami merencanakan untuk membuka sekolah-sekolah tahun ini. Mohon dilindungi sehingga para guru dan murid aman, selamat dalam naungan-Mu yang kuat. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita menutup doa malam kita dengan Kidung Jemaat 248b ayat 1, 3, dan 6. Yesuslah Raja yang menang. Dan dengan nyanyian ini kita menutup acara doa malam ini. Dan selamat malam, selamat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Amin.